Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini kita sedang melaksanakan agenda family gathering bersama tim Jaya Berkah Realty. Alhamdulillah di usianya yang genap 1 tahun kita bisa melaksanakan agenda keluarga ya. Jadi camping di tenda yang segede gini. Kemudian ya sambil menikmati pemandangan alam ya khas Bogor Timur. Namanya juga nuansa alam. Jadi marketing itu nggak bisa jauh dari kerjaannya. Liburannya juga di tempat kerja akhirnya. Dan kita akan mendiskusikan beberapa hal, baik itu terkait dengan politik, kondisi umat, dan apapun yang berkaitan dengan cinta ya. Yang akan kita ulik. Pembahasan yang pertama adalah tentang cinta. Banyak sekarang anak muda itu yang salah mengartikan apa itu cinta. Cinta. Kamu cinta nggak Kak? Enggak. Nah, Karena Allah. ya, kita ambil contoh ya. Banyak orang ngakunya cinta Nabi. Dia mendatangi berbagai macam majelis sholawat karena itu adalah bukti cintanya dia kepada Nabi Muhammad. Apakah betul ya? Bentuk cinta itu seperti itu. Coba kita tanya ke Ustazah. Mohon saja. Bagian makan. Jadi cinta itu adalah rasa apa ya? Kecenderungan kita terhadap sesuatu yang kita sukai. Kita menyukai sebuah benda, maka kita akan merawat benda tersebut. Itu juga bisa kita kategorikan sebagai cinta. Saya mencintai istri saya, maka saya jaga, saya kasih makan, saya penuhi kebutuhannya. Itu adalah bentuk cinta seorang laki-laki kepada pasangannya. Nah, bagaimana bentuk cinta kita kepada Rasulullah? Nah, menurut beberapa pendapat ulama, cinta kepada Rasul itu harus kita buktikan dengan menjalankan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kita harus tahu dulu tugas Rasulullah diutus ke dunia itu apa? Apa coba? Ya, namanya juga Rasul. Kalau kita kalau dari sisi bahasa Arab kan Rasul dari kata arsala yursilu, ya artinya diutus. Berarti Rasulullah adalah utusan Allah. Diutus untuk apa? Liung dirunasa ala dini kulih. Tahu apalah, lupa saya juga. Untuk menuntun manusia ya dari kegelapan lah ya, kegelapan pemahaman menuju kepada pemikiran yang cemerlang, Islam juga. Karena Islam itu tidak bisa kita anggap hanya sebagai agama ritual saja. Karena Islam mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya dan seorang hamba dengan hamba-hamba yang lain ya, hablum minannas. Nah, itu yang penting. Dan kebanyakan ayat Al-Quran pun membahas tentang hablum minannas. Ya, politik, negara, apalagi ekonomi, semua itu dibahas dalam Islam. Jadi tidak apple to apple ketika kita menyandingkan Islam itu dengan agama Kristen, agama Buddha. Sedangkan agama-agama selain Islam itu tidak mengatur politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, maka kita bisa simpulkan Islam itu sebagai ideologi. Nah, di dunia ini ada beberapa ideologi coba, kalau kata kamu? Hah? Bilanglah ke kamera biar tahu. Biar kelihatan pinternya. Jangan di-upload. Jadi ada 3 ideologi ya yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah ideologi Islam ya. Kita harus menempatkan Islam itu selalu di nomor 1. Yang pertama ada ideologi Islam, kemudian ada ideologi kapitalisme, kemudian ada ideologi
komunisme. Nah, teman-teman yang muslim khususnya tentunya bisa menyimpulkan dari ketiga ideologi itu pilih yang mana. Tentunya milih ideologi Islam, begitu kan. Jadi ya sudah jelas bahwasanya Islam itu bukan hanya sekedar agama ritual, tapi Islam juga merupakan sebuah ideologi. Nah, sekarang ideologi yang kita adopsi, yang kita tabani, yang kita gunakan sehari-hari itu ideologi apa coba? Kalau kita melihat Indonesia saat ini dengan sistem demokrasinya sudah jelas, berarti merujuk kepada sistem kapitalisme ya, ideologi kapitalisme. Contoh negara-negara ini ya yang menggunakan ideologi komunisme ada Korea Utara, ada Rusia itu kan, yang dulu adalah Uni Soviet. Nah, berarti sudah jelas kita di Indonesia ini menerapkan ideologi kapitalisme. Nah, apa yang kamu rasakan ketika berada dalam sebuah negara yang menerapkan ideologi kapitalisme? Tentunya adalah kesulitan. Betul tidak Ustazah? Maka dari itu kita harus berlepas diri ya, semuanya dari cengkeraman ideologi yang salah. Sejak runtuhnya Daulah Khilafah di tahun 1918 dan benar-benar runtuh itu di 1924, itu umat Islam benar-benar kehilangan junah atau pelindung, yaitu Daulah Khilafah. Maka untuk kembali kepada ideologi Islam yang sempurna, kita harus menerapkan kembali ya Islam itu sebagai aturan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan itu hanya bisa kita laksanakan ketika berada dalam naungan Daulah Khilafah, Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Karena Rasulullah juga sudah menjanjikan ya, kalau berita tentang ditaklukannya Konstantinopel itu benar-benar terjadi ya, dan takluk oleh seorang Muhammad Al-Fatih yang berusia 21 tahun, maka kabar gembira tentang akan kembalinya khilafah di akhir zaman juga merupakan sebuah kepastian. Tinggal kita mau berjuang atau tidak. Maka kita harus memataskan diri. Pantas nggak sih kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah sebagai seorang hamlu dakwah atau seorang pengemban dakwah untuk meraih kemenangan umat Islam ini. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Summa sakata. Kemudian Rasulullah terdiam. Nah, mungkin diamnya itu ya beliau bayangin bisa nggak nih kita ini ya melawan derasnya arus kapitalisme, demokrasi, hiruk-pikuk kehidupan dan sebagainya. Sumber daya alam, politik, kesejahteraan masyarakat, semua itu saat ini bermasalah ya, tidak ada yang tidak bermasalah. Maka Islam aja solusinya ya. Islam selamatkan negeri. Mungkin itu aja sih teman-teman ya. Terima kasih sudah simak video ini, mungkin sedikit banyaknya ada manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau nyimak? Dadah.